Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Hatimah dengan NIM 2021-310326, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang AIK yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Arman Maulana, SPD, MPD. Baiklah, adapun submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu, yang kedua yaitu guru sebagai agen pendidikan, yang ketiga yaitu beberapa paradigma dalam Al-Quran, yang keempat yaitu masalah 5 menurut manhaj Muhammadiyah, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu etika dan profesi guru. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran adalah sumber ilmu yang sangat kaya dan luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan hingga ilmu sosial dan kemanusiaan. Berikut beberapa contoh bagaimana Al-Quran menjadi sumber ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Al-Quran memuat banyak ayat yang mengisyaratkan tentang fenomena alam, seperti penciptaan alam semesta, siklus air, dan sistem tata surya. Yang kedua, ilmu sosial. Al-Quran memberikan panduan tentang etika, moral, sosial, dan tata cara bermasyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ilmu kemanusiaan. Al-Quran membahas tentang hak asasi manusia, keadilan, dan kasih sayang. Sebagai contoh, ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta, yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, telah menginspirasi para ilmuwan untuk meneliti asal-usul alam semesta. Selanjutnya, ayat tentang siklus air, yaitu berada pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 6-9, menunjukkan bahwa Al-Quran telah memahami proses siklus air jauh sebelum ilmu pengetahuan modern. Baiklah, selanjutnya yaitu materi guru sebagai agen perubahan. Guru dengan perannya sebagai pendidik memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap siswa, membentuk karakter, dan membuka jalan bagi kemajuan. Adapun beberapa peran guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, membentuk karakter dan moral. Nah, membentuk karakter dan moral terbagi menjadi 2, yaitu menanamkan nilai-nilai luhur, dan yang kedua membangun disiplin dan kedisiplinan. Selanjutnya yaitu mendorong kekreativitas dan inovasi. Nah, mendorong dan kekreativitas dan inovasi ini terbagi menjadi 2, yakni memupuk rasa ingin tahu dan memberikan kebebasan berkreasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjembatani keseniangan dan membangun toleransi. Menjembatani keseniangan dan membangun toleransi terbagi menjadi 2, yaitu mendidik siswa untuk bersikap toleransi, mendorong kerjasama dan gotong royong. Materi yang ketiga yaitu beberapa paradigma pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak pesan dan nilai yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Dari pesan-pesan tersebut dapat dirumuskan beberapa paradigma pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama, paradigma tauhid, diantaranya dasar pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang kedua, paradigma holistik, diantaranya pengembangan seimbang. Yang ketiga, paradigma bermakna, diantaranya membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, paradigma berorientasi pada kemanusiaan, diantaranya menghormati hak asasi manusia. Dan yang terakhir atau yang keenam, paradigma berbasis masyarakat, diantaranya itu membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Selanjutnya materi masalah 5 menurut manhaj Muhammadiyah. Masalah 5,
merupakan kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1935 sebagai dasar bagi amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Kerangka ini kemudian dibahas lebih menyeluruh pada Muktamar Khusus Majelis Tarjih tahun 1954 sampai 1955 dan ditahfizkan pada tahun 1964. Nah, pokok tersebut meliputi yang pertama, al-din atau agama. Manhaj Muhammadiyah menekankan bahwa agama adalah ajaran ilahi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada para nabi. Yang kedua, al-dunya atau dunia. Manhaj Muhammadiyah menekankan bahwa dunia adalah tempat menjalani hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-ibadah atau ibadah. Manhaj Muhammadiyah menerangkan bahwa ibadah adalah sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabilillah atau jalan Allah. Manhaj Muhammadiyah menekankan bahwa jalan hidup yang benar adalah jalan yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu al-qiyas atau ijtihad. Manhaj Muhammadiyah menekankan bahwa ijtihad harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada dalil yang kuat. Materi yang terakhir yaitu etika dan profesi guru. Etika dan profesi guru merupakan dua hal yang saling terkait erat. Etika menjadi pondasi bagi guru dalam menjalankan profesinya, memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai luhur dan moral yang diharapkan dari seorang pendidik. Terdapat beberapa aspek penting dalam etika dan profesi guru. Yang pertama, etika profesi guru, diantaranya menjunjung tinggi integritas, membangun hubungan profesional, komitmen terhadap pengembangan diri, dan menghormati siswa. Yang kedua, profesi guru, diantaranya mempunyai keahlian pedagogis, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, peran etika dalam profesi guru, diantaranya membangun kepercayaan, menjadi teladan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, tantangan etika profesi guru, diantaranya tekanan akademis dan perkembangan teknologi. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan mengenai AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.